Kondisi pedagang di Pasar Tanah Abang semakin memprihatinkan menjelang kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang direncanakan berlaku pada tahun depan. Banyak pedagang melaporkan penurunan omzet yang drastis, mencapai hingga 80% dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan ini telah berlangsung sejak Idul Adha dan dianggap sebagai yang terparah dalam dekade terakhir. Factor penyebab penurunan omzet. Persaingan e-commerce. Penutupan TikTok Shop tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penjualan di Pasar Tanah Abang. Beberapa pedagang mengeluhkan bahwa meskipun ada peningkatan pengunjung, banyak dari mereka tidak melakukan pembelian. Kondisi ekonomi, inflasi dan daya beli masyarakat yang menurun juga berkontribusi terhadap penurunan omzet. Pedagang mengharapkan adanya kebijakan yang lebih mendukung untuk meningkatkan daya tarik pasar fisik dibandingkan dengan belanja online. Kenaikan PPN, kekhawatiran akan dampak kenaikan PPN menjadi faktor tambahan yang membuat pedagang semakin pesimis mengenai pemulihan penjualan mereka. Harapan dan tindakan. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa ada tanda-tanda pemulihan di beberapa pasar setelah penutupan TikTok Shop. Namun banyak pedagang tetap skeptis dan berharap pemerintah dapat melakukan intervensi lebih lanjut untuk membantu mereka menghadapi tantangan ini. Sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang menunjukkan reaksi khawatir dan pesimis terhadap rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai Januari 2025. Mereka merasa bahwa kondisi penjualan yang sudah merosot akan semakin parah akibat kenaikan pajak ini, yang diperkirakan akan berdampak langsung pada harga barang dan daya beli masyarakat. Reaksi pedagang. Kekhawatiran terhadap penjualan. Pedagang pakaian, Tommy, mengungkapkan bahwa saat ini penjualannya sangat sepi, dengan omzet yang menurun drastis. Ia mencatat bahwa dalam sebulan terakhir, ia tidak mendapatkan pesanan sebanyak sebelumnya, dan banyak toko di sekitarnya juga tutup karena tidak mampu bertahan. Penurunan omzet. Pito, seorang pedagang tas dan aksesoris, menyatakan bahwa rata-rata omzet pedagang di pasar tersebut telah turun hingga 80%. Ia juga mencatat banyak toko yang disegel karena pemiliknya tidak bisa membayar biaya sewa. Dampak kenaikan PPN, para pedagang khawatir bahwa kenaikan PPN akan membuat harga barang semakin tinggi, sehingga semakin memperburuk situasi penjualan mereka yang sudah sulit. Dengan daya beli masyarakat yang menurun, mereka merasa bahwa kenaikan pajak ini akan menambah beban. Harapan dan tindakan. Pedagang berharap adanya kebijakan dari pemerintah untuk mendukung mereka dalam menghadapi tantangan ini. Mereka menginginkan perhatian lebih dari pemerintah agar pasar fisik tetap dapat bersaing dengan platform e-commerce yang semakin mendominasi. Dampak penutupan TikTok Shop terhadap omzet pedagang di Pasar Tanah Abang sangat signifikan, dengan banyak pedagang melaporkan penurunan pendapatan yang drastis. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai dampak tersebut. Penurunan omzet. Rata-rata penurunan, banyak pedagang melaporkan penurunan omzet lebih dari 50% sejak maraknya penjualan di TikTok Shop. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mencatat bahwa penurunan ini bersifat permanen dan tidak hanya terjadi pada saat-saat tertentu seperti Lebaran. Contoh kasus, seorang pedagang pakaian Muslim, Anton, mengungkapkan bahwa sebelum pandemi, ia bisa mendapatkan omzet hingga 20 juta rupiah per hari, tetapi saat ini sulit untuk mencapai 2 juta rupiah dalam sehari. Pedagang lainnya juga mencatat bahwa produk mereka tidak dapat bersaing dengan harga yang ditawarkan di TikTok. Persaingan harga. Harga yang tidak bersaing. Banyak pedagang mengeluhkan bahwa produk yang dijual di TikTok Shop seringkali memiliki harga yang jauh lebih murah. Misalnya, barang yang dijual seharga Rp100.000 di pasar bisa ditemukan di TikTok dengan harga hanya Rp39.000, membuat pedagang kesulitan untuk bersaing. Diskon besar-besaran. Pedagang juga menyatakan bahwa TikTok memberikan diskon besar kepada konsumen, sehingga harga barang mereka menjadi tidak kompetitif. Hal ini berpotensi menghancurkan harga pasar secara keseluruhan. Tindakan dan harapan pedagang. Desakan untuk penutupan. Sebagai respons terhadap situasi ini, beberapa pedagang mendesak pemerintah untuk menutup TikTok Shop karena dianggap sebagai penyebab utama kerugian mereka.
Mereka berharap ada kebijakan yang dapat melindungi usaha kecil dari dampak negatif platform digital. Upaya beradaptasi, meskipun banyak pedagang telah mencoba beralih ke penjualan online melalui fitur siaran langsung di TikTok, mereka tetap merasa tidak mampu bersaing dengan harga dan promosi yang ditawarkan oleh platform tersebut. Secara keseluruhan, penutupan TikTok Shop dipandang sebagai langkah yang mungkin bisa membantu memulihkan pendapatan pedagang Tanah Abang. Tetapi tantangan untuk beradaptasi dengan pasar digital tetap menjadi isu penting bagi mereka. Pemerintah telah mengambil beberapa inisiatif untuk mendukung pedagang di pasar Tanah Abang yang terdampak oleh penjualan daring dan platform e-commerce. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil. Point 1. Pengatran Platform Digital. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menekankan pentingnya pengaturan terhadap platform perdagangan digital dan social commerce. Ini termasuk pemisahan antara media sosial dan e-commerce serta pelarangan praktik predatory preaching yang merugikan pedagang lokal. Point 2. Kebijakan afirmasi untuk pedagang. Pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan afirmasi yang mencakup diskon sewa tempat di pasar, subsidi tagihan listrik untuk pedagang, pinjaman bunga 0% untuk membantu modal usaha. Point 3.